Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 426. Bangun. Pengunjung itu berkata kepada Thomas. Suara ini ternyata adalah suara seorang anak kecil, dan sepertinya dia masih remaja. Tubuh Thomas sedikit bergetar, lalu dia perlahan bangkit. Ketika dia melihat ada seorang anak remaja di depannya, wajahnya penuh dengan ketidakdewasaan, dan dia masih memegang permen lollipop di tangannya, ekspresinya menjadi sedikit kewalahan. Dia bahkan tidak tahu bahwa anak berusia 10 tahun ini akan menjadi remaja, dengan kepolosan di matanya. Namun, Thomas bingung di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani menunjukkan sedikit pun, karena dia tahu bahwa bahkan meskipun itu hanya seorang anak kecil, bukanlah sesuatu yang bisa dia benci. Ayah berkata, biarkan aku datang dan membantumu, dinasti Xiao bukanlah sesuatu yang bisa kau tangani sama sekali. Anak remaja yang memegang permen lollipop dan berkata dengan suara yang dalam. Yang mulia, saya telah mengirim pasukan ke dinasti Xiao, dan saya juga berkolusi dengan pangeran kedua dinasti Xiao, jadi tidak akan ada kejutan dalam menjatuhkan dinasti Xiao kali ini. Thomas berkata. Dasar goblok. Yang mulia si pangeran ke-10 mendengus dingin, matanya penuh penghinaan. Thomas, pemimpin aliansi penyegelan iblis, tampak inferior tapi di mata anak ini, tampak seperti sampah di mata anak ini. Thomas berkeringat dingin untuk sesaat. Karena dia merasakan ancaman kematian dari tatapan menghina di matanya. Yang mulia kecil melangkah keluar dari ruangan, dan Thomas mengikuti dengan gemetar di belakangnya. Sampai ke lobi markas besar aliansi penyegelan iblis, yang mulia kecil pangeran ke-10 duduk di kursi utama, dan Thomas berdiri di samping. Seluruh aula kosong, dan yang mulia kecil masih makan lollipop, dengan lambaian tangan yang lembut. Di tengah aula, cahaya putih berkelebat, dan sebuah gambar muncul dalam sekejap. Dalam gambar ini, ternyata adalah gambar McKinney yang memimpin orang-orang untuk menghadapi banyak biksu dari aliansi penyegelan iblis di kota kekaisaran dinasti Xiao. Melihat pemandangan ini, ekspresi Thomas menegang, dan ketakutannya terhadap yang mulia kecil ini menjadi sedikit lebih dalam. Pada saat yang sama, di kedalaman sekte pembakaran, Harman Wen tiba-tiba membuka matanya. Meski wajahnya masih sangat pucat, ada sedikit kejutan di matanya. Mereka akhirnya muncul. Setelah berkata, dia memejamkan mata lagi. Dan di rumah pegunungan yang dalam, Tuan Si juga menatap tanah wilayah utara, itu adalah dia, bagaimanapun juga, dia ada di sini. Pada saat yang sama, semua orang dari alam surgawi yang terperangkap di dunia surga dan manusia juga tampaknya telah merasakan sesuatu pada saat yang bersamaan. Menatap ke arah yang sama satu persatu, ekspresi wajah mereka juga berbeda. Saudaraku, aku tidak menyangka mereka masih ada. Iblis formasi berkata. Mereka tidak pernah menghilang, tapi kami tidak mau mengakuinya. Leluhur pola ilahi menghela nafas pelan, seolah-olah dia memiliki rasa yang tak habis-habisnya di dalam hatinya. Di dalam kota kekaisaran dinasti Xiao. Kedua belah pihak telah saling berhadapan sejak lama, dan tak satu pun dari mereka yang melakukan apapun terlebih dahulu. Siapapun yang berani memprovokasi dinasti Xiao saya akan dibunuh. McKinney tidak bisa duduk diam lagi, dan dia mengangkat tangannya dan berseru. Bunuh. Setelah suara yang mengguncang langit, aura menakutkan yang tak terhitung jumlahnya pecah dari dinasti Xiao. Boom. 2 Aura ini menghancurkan 10.000 tentara, itu sangat menakutkan. Aura kekerasan meledak, menghancurkan gunung dan lautan dengan kekuatan yang luar biasa. Setelah melihat ini, banyak biksu dari aliansi penyegelan iblis juga kehabisan napas, dan penghalang muncul untuk menghalangi serangan para penjaga dinasti Xiao. Binasakan. Banyak biksu dari aliansi penyegelan iblis juga meraung, dengan suara gemuruh, dan semua orang meledak dengan kekuatan tempur terkuat. Huru-hara telah dimulai. Perlahan diaktifkan. Boom. 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 Aura yang kuat mengamuk, dan setiap pukulan dari huru-hara tingkat ini dapat menyebabkan warna dunia berubah, merenggut nyawa banyak biksu. Berbagai bangunan di kota kekaisaran menjadi abu satu demi satu, dan seluruh kota kekaisaran menjadi reruntuhan dalam sekejap. Di antara ratusan ribu subjek, para biksu yang dapat menahan paksaan medan perang secara spontan bergabung dalam pertempuran.
Mereka tahu kebenaran tentang bibir dan gigi yang dingin. Jika dinasti Xiao jatuh, maka kehidupan mereka yang damai dan bebas tidak akan ada lagi. Yulian sedang melindungi Dev saat ini, ekspresinya sangat gugup, karena dia tidak tahu kapan peristiwa yang menakutkan ini akan berhenti. Dia hanya bisa berjuang dengan kekuatannya sendiri dan menggambar perisai untuk melindungi keselamatannya. Dev sekarang sangat lemah, jika diserang, pasti akan musnah. Pada saat ini, McKinley Xiao, yang sedang duduk di ruang rahasia, sepertinya menutup telinga terhadap pertempuran di luar, dan dia sepertinya tidak peduli dengan subjek dan penjaga yang mati. Pada saat yang sama, di markas aliansi penyegelan iblis, Thomas, yang menyaksikan huru-hara di tempat kejadian, secara bertahap tersenyum di wajahnya, karena aliansi penyegelan iblis berada di atas angin saat ini. Menurut situasi ini, jika dinasti Xiao berkembang lebih dulu, dinasti Xiao akan hancur. Anda harus tahu bahwa mereka masih memiliki backhand, yaitu pangeran kedua dari dinasti Xiao. Jika McKinsey membawa orang-orangnya untuk tiba saat ini, keseimbangan kemenangan akan semakin miring ke pihak mereka. Yang mulia, setelah hari ini, dinasti Xiao juga akan menjadi kekuatan aliansi penyegelan iblis kita. Thomas mengikuti Yang Mulia kecil dengan sedikit ragu dan berkata, "Tapi siapa yang tahu bahwa Yang Mulia kecil tersenyum dingin? Apakah kamu punya permen lollipop? Carikan untukku beberapa." Thomas terkejut, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa, jadi dia hanya bisa mencari permen lollipop. Pada saat ini, huru-hara di kota kekaisaran secara bertahap akan segera berakhir. Anda harus tahu bahwa duel antara para master tidak lebih dari satu gerakan dan satu gerakan. Ketika pertempuran benar-benar berhenti, ada korban di kedua sisi, tetapi ribuan penjaga di pihak dinasti Xiao menderita sebagian besar korban, dan bahkan para biksu dari alam Mahayana tewas lebih dari 30. Anda harus tahu bahwa biksu di alam Mahayana adalah andalan dinasti Xiao, dan masing-masing sangat berharga. Pada saat ini, McKinney melihat pemandangan di depannya, wajahnya sangat sulit menerima. Mungkinkah pertempuran ini akan menghancurkan akumulasi dinasti Xiao selama bertahun-tahun? Bagaimana dia bisa memberikan penjelasan kepada ayahnya? Tuan Zhou tersenyum di wajahnya saat ini, dan Tian Luo dan Tian Sha di sampingnya juga senang. Meskipun aliansi penyegelan iblis juga membunuh dan melukai banyak biksu, hampir 100 biksu alam Mahayana juga terbunuh dan puluhan biksu terluka, tetapi mereka tidak peduli sama sekali. Dia hanya peduli dengan hidupnya sendiri. Selama dia tidak mati, dia tidak peduli. Terlebih lagi, mereka masih memiliki backhand. Penatua Chu yang berada pada level rendah, jadi ketika huru-hara dimulai, dia lari menjauh. Kembali ke medan perang pada saat ini, melihat orang mati dan terluka, Penatua Chu tidak memiliki ekspresi sedikit pun. Bagaimanapun, orang-orang ini semuanya adalah pembudidaya iblis, dan mereka semua adalah anjing yang dibesarkan oleh aliansi penyegelan iblis. Jika kamu mati, kamu akan mati. Awalnya, para kultivator iblis ini juga diam-diam dikultivasikan di aliansi penyegelan iblis, dan mereka sama sekali tidak pernah berada di sisi baiknya. Seharusnya sudah hampir sampai. Penatua Chu melihat ke langit, dia tahu bahwa McKinsey akan memimpin seseorang untuk segera tiba. Perdana Menteri Yu, apa yang harus kita lakukan? McKinsey sedikit ragu-ragu saat ini. Jika pertarungan berlanjut, semua Master Mahayana dari dinasti Xiao akan terbunuh atau terluka. Tetapi orang-orang di aliansi penyegelan iblis tidak takut mati sama sekali. Bahkan jika para pembudidaya iblis ini mati, hal itu mungkin saja tidak dapat menggoyahkan fondasi aliansi penyegelan iblis. Tidak ada yang mengira bahwa aliansi penyegelan iblis akan didukung begitu banyak pembudidaya iblis di belakang layar, dan banyak dari mereka adalah Master Alam Mahayana. Sungguh ironis bahwa organisasi yang mengaku sebagai pemberantas iblis dan melindungi Tao kini telah menjadi tempat berkumpulnya para pembudidaya iblis. Pangeran, jangan khawatir. Kita masih memiliki master dari kota Changlang yang belum tiba. Begitu mereka tiba, tidak ada satupun orang dari aliansi penyegelan iblis yang bisa melarikan diri. Perdana Menteri Yu berkata. Perdana Menteri Yu, kota Changlang hanyalah kota perbatasan kecil. Memangnya ada berapa banyak master? Aku kira hanya ada beberapa master alam Mahayana. McKinney menghela nafas pelan, beberapa master alam Mahayana ini tidak dapat mengubah situasi pertempuran sama sekali.
Saat McKinney selesai berbicara, terdengar suara gemuruh yang keras. Kabut hitam pekat di langit terguncang oleh suara keras. Kota Kekaisaran, yang baru saja dipenuhi kegelapan dan kabut, kini menjadi lebih terang, dan di saat yang sama aura kuat datang dari jauh. Bergemuruh. Duar. Tiba-tiba, guntur mulai menyambar di langit. Guntur ini bukanlah bencana guntur, bukan juga guntur dan kilat biasa. Sebaliknya, ada guntur dan kilat merah dengan sedikit paksaan. Setiap guntur dan kilat meledak dengan kekuatan yang menakutkan, membuat semua orang yang hadir merasa tercekik. Semua orang tidak bisa tidak melihat ke langit. Kekuatan penindas semakin dekat. Merasakan kekuatan ini, baik orang-orang dari aliansi penyegelan iblis dan para penjaga dinasti Xiao semuanya bernapas dengan cepat. Wajah semua orang sangat jelek, karena mereka tidak tahu di kubu mana kekuatan ini berasal. Winslow merasakan kekuatan ini dengan sedikit keterkejutan di ekspresinya. Dia tahu siapa yang datang, tapi dia tidak menyangka akan ada seseorang dengan kekuatan seperti itu di antara mereka. Secara bertahap, lusinan biksu perlahan muncul di hadapan semua orang. Dan pemimpin di antara mereka adalah seorang biksu yang tampak masih muda, mengenakan baju besi merah dan terlihat sangat heroik. Di sebelah biksu itu, ada seorang biksu tua. Lengan bajunya yang lebar menonjol, dan sambaran petir merah dan kilat keluar dari lengan bajunya yang lebar. "Pangeran, orang-orang dari kota Changlang ada di sini," Winslow berkata pada McKinney. McKinney tampak terkejut dan memandang orang-orang di depannya dengan tidak percaya. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan alam Mahayana, terutama biksu tua itu. Kekuatannya sangat menakutkan sehingga dia tidak bisa merasakan alamnya sama sekali. "Perdana Menteri Yu, sejak kapan kota Changlang memiliki begitu banyak master? Mungkinkah mereka adalah pendukung ayahku?" McKinney mengira orang-orang ini telah diatur oleh McKinley sejak lama. Winslow tidak menjawab karena dia tidak tahu bagaimana menjawab McKinney, karena McKinsey memang diatur oleh McKinley di kota Changlang. Hanya saja perkembangan kekuatan McKinsey sedemikian rupa di luar dugaan Winslow. Dan setelah Penatua Chu melihat McKinsey datang, senyuman muncul di wajahnya. McKinsey memimpin lusinan Master Alam Mahayana dan memandang rendah semua orang di lapangan. "Sekarang siapa yang bisa menang?" Di antara aliansi penyegelan iblis dan dinasti Xiao, itu bergantung sepenuhnya pada pikiran McKinsey. "Pangeran Xiao, kau datang tepat pada waktunya." Penatua Chu melihat McKinsey dan sedikit tersenyum. McKinsey tidak menjawab, melainkan memusatkan perhatiannya pada McKinney. Ini adalah kakak laki-laki tertua yang belum pernah dia temui selama ini. Dan McKinney juga merasakan tatapan McKinsey, dan matanya bertemu dengan mata McKinsey. Tetapi ketika Penatua Chu memanggil McKinsey Pangeran Xiao, McKinney langsung bingung. "Perdana Menteri Yu, siapa orang ini? Apa posisinya di kota Changlang? Mengapa dia tidak datang untuk memberi penghormatan kepadaku ketika dia tiba di kota Kekaisaran? Ada apa dengan orang-orang dari aliansi penyegelan iblis yang memanggilnya Pangeran Xiao?" McKinney bertanya pada Winslow. Itu karena McKinney benar-benar merasakan aura raja dari tubuh McKinsey. Winslow tidak tahu bagaimana cara menjawab McKinney, tetapi ketika dia melihat Penatua Chu langsung memanggil identitas McKinsey, dia sangat terkejut. Bagaimanapun, McKinsey adalah pangeran dari dinasti Xiao, dan tidak banyak orang yang mengetahuinya. Sekarang bahkan orang-orang di aliansi penyegelan iblis mengetahuinya, yang membuat Winslow merasa sedikit tidak nyaman. Winslow melompat dan datang tepat di depan McKinsey, lalu berkata, "Selamat datang kembali di istana, Pangeran Kedua. Perdana Menteri Yu, aku tidak bertemu denganmu selama bertahun-tahun, dan kau menjadi lebih kuat." McKinsey melihat Winslow dan tersenyum tipis. "Pangeran Kedua, pengaruhmu di kota Changlang tidaklah kecil. Kau sebenarnya telah melatih begitu banyak master alam Mahayana, dan kau mendapat dukungan dari biksu hebat ini. Tetapi Pangeran Kedua pasti tahu bahwa Kaisar Xiao tidak suka orang-orang di bawahnya memupuk pengaruh." Winslow mengingatkan McKinsey. Sekarang kekuatan perkembangan McKinsey begitu besar sehingga akan mengancam seluruh dinasti Xiao. Kekuatan dan keperkasaan McKinney saat ini bukanlah tandingan McKinsey. "Perdana Menteri Yu, ayahku tidak suka aku mengembangkan kekuatan, jadi apa yang bisa aku lakukan?" McKinsey tiba-tiba tersenyum dingin. Dan biksu tua di sebelahnya tiba-tiba mengambil tindakan terhadap Winslow. Dengan lambaian lengan bajunya,
peti merah meledak ke arah Winslow. Winslow tidak menyangka Mackenzie akan tiba-tiba menyerang. Dia tidak bisa mengelak, dan langsung terkena petir, dan tubuhnya langsung jatuh. Perdana Menteri Yu. Setelah melihat ini, McKinney bergegas maju untuk menangkap Winslow. Pangeran kedua, kau. Winslow memandang Mackenzie dengan keterkejutan di wajahnya. Perdana Menteri Yu, jangan salahkan aku. Aku sudah muak dibuang di tempat yang terpencil seperti kota Changlang. Aku juga pangeran dari dinasti Xiao. Kekuatan dan kekuasaanku saat ini tidak ada bandingannya dengan saudaraku. Mengapa dia yang menjadi putra mahkota? Ini sungguh tidak adil. Ayahku sama sekali tidak adil. Berapa banyak yang telah ayahku lakukan untuk saudara laki-laki yang pernah menjadi gila ini, tapi berapa banyak yang telah dia lakukan untukku? Aku datang hari ini untuk merebut tahta. Mulai sekarang, aku yang akan menjadi kaisar dari dinasti Xiao. Hahaha. Semakin banyak Mackenzie berbicara, dia menjadi semakin bersemangat, mengangkat kepalanya dan tertawa. Penatua Chu dan semua orang di aliansi penyegelan iblis tertawa terbahak-bahak ketika mereka melihat adegan ini. Penatua Chu, kau benar-benar banyak akal. Tuan Zhou memuji Penatua Chu. Sekarang mereka tiba-tiba memiliki begitu banyak master di alam Mahayana untuk membantu mereka, orang-orang seperti Kaisar Xiao tidak bisa lagi menolak mereka. Wajah Winslow sangat jelek. Dia tidak mengharapkan hasil seperti ini. Perdana Menteri Yu, apa yang terjadi? Siapa orang ini? McKinney bertanya pada Winslow. Winslow hanya bisa menghela nafas tanpa daya dan memberitahu McKinney tentang identitas Mackenzie. Wajah McKinney penuh dengan keterkejutan. Dia tidak pernah tahu bahwa dia sebenarnya memiliki saudara tiri. Setelah dikucilkan di kota Changlang selama bertahun-tahun, mereka tidak pernah bertemu satu sama lain. Melihat Mackenzie di depannya, McKinney tiba-tiba merasa sedikit malu. Tidak peduli wilayah Mackenzie atau kekuatan Mackenzie, dia memang tidak sebanding dengannya. Sebagai pangeran dari dinasti Xiao, dia menjadi tergila-gila pada wanita. Dan melihat Mackenzie ini, dia jelas terlihat memiliki aura seorang raja. Saudaraku, jika kau menginginkan status putra mahkota, aku dapat memberikannya kepadamu. Sebagai pangeran dari dinasti Xiao, dapatkah kau tanpa daya menyaksikan dinasti Xiao dihancurkan di tangan aliansi penyegelan iblis? McKinney berencana melepaskan posisinya sebagai putra mahkota untuk mendapatkan bantuan Mackenzie. Jika Mackenzie berdiri bersama orang-orang dari aliansi penyegelan iblis, pasti akan sulit bagi dinasti Xiao untuk selamat dari bencana kali ini. Apa? Putra mahkota? Mackenzie mendengus dingin, oh no. Aku tidak menginginkan status putra mahkota sekarang, aku menginginkan tahta. Setelah Mackenzie selesai berbicara, dia memimpin orang-orangnya ke sisi aliansi penyegelan iblis. Ketika Penatua Chu melihat ini, dia sangat gembira dan berjanji sambil tersenyum, Pangeran Xiao, jangan khawatir. Aliansi penyegelan iblis kami pasti akan mendukungmu untuk naik tahta. Terima kasih banyak, Penatua Chu. Aku berharap dinasti Xiao kami dan aliansi penyegelan iblis dapat terus bekerja sama di masa depan dan menyatukan seluruh dunia surga dan manusia. Mackenzie tersenyum tipis dan berkata, hahaha, tentu saja. Itu pasti. Penatua Chu tertawa. Pada saat ini, di aula markas besar aliansi penyegelan iblis, mulut Thomas sangat gembira bahkan hingga membelah pipinya. Yang mulia, aku telah mengatakan sebelumnya bahwa dinasti Xiao tidak lebih dari ini. Hanya dengan sedikit trik, dinasti Xiao akan dihancurkan. Sekarang kau dapat melihat bahwa dalam waktu kurang dari 1/4 jam, dinasti Xiao pasti akan mengubah sejarah dinastinya. Thomas berkata dengan gembira. Dia ingin mendapat pujian dari Yang Mulia Kecil Pangeran ke-10, dan kemudian memberitahunya bahwa perjalanannya sia-sia. Meskipun dinasti Xiao sangat kuat, namun tetap direbut olehnya. Namun siapa sangka Yang Mulia Kecil hanya tersenyum tipis, dengan senyuman menarik di wajahnya. Senyuman ini muncul di wajah seorang anak laki-laki yang membuat orang bingung. Namun di kota kekaisaran, mata Winslow membelalak karena marah dan dia berkata kepada Mackenzie, Pangeran kedua, apakah kau benar-benar ingin mengkhianati dinasti Xiao dan Kaisar Xiao? Dia ayahmu, bagaimana mungkin kalian berdua bisa bertarung satu sama lain?
Winslow ingin McKinsey sadar dan tidak boleh dimanfaatkan oleh aliansi penyegelan iblis. Perdana Menteri Yu, hentikan omong kosongmu. Jika kau berdiri di sisiku sekarang, kau bisa terus menjadi Perdana Menteri dinasti Xiao. Tetapi jika tidak, jangan salahkan aku kerana bersikap kasar. McKinsey berkata pada Winslow. Winslow tahu bahwa McKinsey bertekad untuk merebut tahta, jadi dia tidak lagi mencoba membujuknya, dan auranya melonjak. Selama aku masih di sini, aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan dinasti Xiao. Aura Winslow memenuhi seluruh kota kekaisaran. Untuk bisa menjadi Perdana Menteri dinasti Xiao, Winslow memang memiliki kemampuan. Merasakan aura Winslow, Penatua Chu berkata kepada McKinsey, Pangeran Xiao, apa yang terjadi selanjutnya terserah padamu. Jika kau membutuhkan bantuan, kami dapat melakukan tindakan kapan saja. Penatua Chu ingin McKinsey memimpin orang-orangnya untuk bertarung dengan McKinney, sehingga orang-orang dinasti Xiao akan saling bunuh. Mereka, aliansi penyegelan iblis, dapat memperoleh keuntungan. Jika pasukan McKinsey juga menderita banyak korban pada saat itu, maka aliansi penyegelan iblis dapat sepenuhnya menelan dinasti Xiao, dan McKinsey tidak bisa melakukan apapun untuk menjadi Kaisar Xiao. Penatua Chu, nikmati saja pertunjukannya. McKinsey tersenyum tipis, lalu tiba-tiba menjadi dingin dan mencengkeram leher Penatua Chu. Di saat yang sama, orang-orang yang dibawa oleh McKinsey juga menyerang para biksu dari aliansi penyegelan iblis di sekitar mereka. Karena kejadiannya sangat mendadak, banyak biksu dari aliansi penyegelan iblis mati secara menyedihkan bahkan tanpa bereaksi. Penatua Chu tercengang, dan bahkan Winslow dan yang lainnya pun tercengang. Perubahan mendadak itu begitu cepat sehingga mereka tidak bereaksi sama sekali. Pangeran Xiao, kau? Apa yang kau lakukan? Penatua Chu bertanya dengan kaget di wajahnya. Bagaimana menurutmu? McKinsey tersenyum dingin, kau, aliansi penyegelan iblis, masih ingin mengadu domba aku dan ayahku. Itu sungguh konyol. Menjaga kota Changlang juga merupakan pilihanku sendiri, bukan dipaksa oleh ayahku. Kakak laki-laki tertuaku dinobatkan sebagai putra mahkota, dan aku tidak cemburu sama sekali. Aku bahagia untuk kakak laki-laki tertuaku. Itu hanya tipuan kecilmu, sebaiknya kau menggunakannya pada orang lain. Engah. Modar. McKinsey tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan leher Penatua Chu langsung hancur. Setelah seteguk darah muncrat dari mulutnya, tidak ada lagi suara. Setelah Penatua Chu tewas, Tuan Zhou segera berbalik dan melarikan diri, bahkan tidak peduli dengan Tian Luo dan Tian Sha. Segera setelah Tuan Zhou melarikan diri, banyak biksu dari aliansi penyegelan iblis segera panik dan mulai berlari menyelamatkan diri. Bunuh! McKinsey mengangkat tangannya dan berteriak, dan para biksu yang dibawanya mulai memburu orang-orang dari aliansi penyegelan iblis. McKinney juga terbangun dari keterkejutannya saat ini, dan segera melambaikan tangannya, bunuh mereka, jangan biarkan siapapun dari aliansi penyegelan iblis hidup. Pada saat ini, para biksu dari aliansi penyegelan iblis menjadi mangsa, diburu oleh para master dari dinasti Xiao. Thomas benar-benar tercengang saat melihat pemandangan di depannya, wajahnya luar biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Thomas tidak menyangka bahwa Penatua Chu, yang selalu dikenal dengan perhitungan seperti Zhuge Liang, sebenarnya dipermainkan oleh pangeran kedua dinasti Xiao saat ini. Tampaknya pangeran kedua ini tidak pernah berencana untuk mengkhianati ayah mereka sama sekali, mereka hanya menipu aliansi penyegelan iblis sejak awal. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Hal-hal sialan ini, saya pribadi akan membawa orang-orang untuk berperang melawan dinasti Xiao. Thomas meraung. Yang Mulia kecil menatap kosong pada Thomas dan berkata, dasar babi idiot. Setelah berbicara, sosok Yang Mulia kecil Pangeran ke-10 tiba-tiba menghilang, tanpa meninggalkan jejak, seolah-olah belum pernah di sini sebelumnya. Yang Mulia ke-10, Yang Mulia ke-10. Thomas berteriak untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada tanggapan sama sekali. Pada saat ini di kota kekaisaran dinasti Xiao, banyak biksu dari aliansi penyegelan iblis telah banyak menjadi korban, yang tersisa hanya bisa melarikan diri dengan putus asa. Sementara Tuan Zhou, dia sudah berlari sejauh ratusan mil dalam satu tarikan napas, Tian Luo dan Tian Sha mengikutinya dari belakang.
Pada saat ini, mereka tiba-tiba merasa bahwa tuan mereka sangat hebat. Setidaknya saat ada bahaya, tuan mereka bisa bereaksi dan kabur secepatnya. Ikuti dia, setidaknya hidupmu masih bisa selamat. Mackenzie membawa biksu tua itu ke arah McKinney dan Winslow. Perdana Menteri Yu, saya baru saja membuat Anda tersinggung, saya berharap Anda memaafkan saya. Biksu tua itu memberi hormat pada Winslow. Tuan, itu tidak serius. Winslow buru-buru melambaikan tangannya. Saudaraku, Perdana Menteri Yu, aliansi penyegelan iblis itu sudah mendekatiku sebelumnya, dan aku tidak mengatakan kepada ayahku untuk melaporkannya. Ini aku lakukan untuk mengejutkan aliansi penyegelan iblis. Kali ini, aliansi penyegelan iblis mengalami kekalahan dan mengalami cedera yang tragis. Diperkirakan mereka tidak akan menjadi ancaman bagi dinasti Xiao kita dalam waktu singkat. Mackenzie berkata dengan jujur. Pangeran kedua, sebagai menteri lama, saya baru saja salah paham denganmu, sungguh merupakan kejahatan yang pantas untuk mati. Seperti yang dikatakan Winslow, dia hendak berlutut. Setelah melihat ini, Mackenzie buru-buru membantu Winslow dan berkata, Perdana Menteri Yu, kau melakukan itu untuk dinasti Xiao dan untuk rakyat dinasti. Sungguh berdosa jika aku menghukummu. Saya juga meminta Perdana Menteri Yu untuk membawa saya menemui ayah saya. Setelah saya menjelaskan masalahnya, saya akan kembali ke kota Changlang. Mackenzie tahu bahwa meskipun dia membantu dinasti Xiao melawan aliansi penyegelan iblis, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, dia harus membawa orang-orangnya kembali ke kota Changlang sesegera mungkin. Saudaraku, sekarang kau sudah kembali, tinggallah di kota Kekaisaran. Jauh lebih nyaman di sini daripada kota perbatasan kecil kota Changlang, dan di sini ada banyak sumber daya. Saya akan menemui ayah untuk menjelaskan bahwa sebagai seorang pangeran, ayah tidak boleh memperlakukan putra-putranya secara berbeda. Setelah McKinney tahu apa yang dialami oleh Mackenzie, dia juga sangat bersalah dan merasa tidak adil di dalam hatinya. Dia merasa ini tidak adil bagi Mackenzie. Dia tidak takut Mackenzie akan merebut tahta darinya, bahkan jika Mackenzie menginginkan posisi putra mahkota saat ini, McKinney tidak akan ragu. McKinney tidak tertarik dengan putra mahkota, dan dia selalu mengira bahwa dia adalah satu-satunya pangeran dari dinasti Xiao, jadi dia hanya bisa memikul tanggung jawab ini. Sekarang ada Mackenzie, McKinney ingin selalu bersama Valentina untuk tinggal dan terbang bersama, menjadi mitra kultivasi ganda, dan berlatih bersama. Itu adalah impiannya. Kakak, kau. Sebelum Mackenzie selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara keras. Bergemuruh. 2R. Begitu suara itu jatuh, aura yang menakutkan datang langsung dari udara dan langsung menuju ke semua orang. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget, karena auranya terlalu menakutkan. Mungkinkah masih ada master yang hebat dari aliansi penyegelan iblis? Aura yang menakutkan datang langsung dari udara dan langsung menuju ke semua orang. Winslow mengerutkan kening dan berkata, Dasar babi idiot. Guru yang tak terukur, terserah kau. Depannya, wajahnya luar biasa. Mackenzie merasakan kengerian itu, jadi dia berkata kepada biksu tua di sampingnya. Amitabha, biksu malang ini jelek. Guru yang tak terukur mengangguk. Saya melihat dia menyatukan kedua tangannya, menghalangi di depan semua orang, dan kemudian dia mengucapkan kata-kata di mulutnya. Buddha Namo Amitabha, Dewa Surgawi yang tak terukur. Setelah berbicara, saya melihat cahaya keemasan memancar dari guru yang tak terukur, yang langsung berubah menjadi penghalang emas, menyelimuti semua orang. Pada saat ini, aura menakutkan telah mencapai mata semua orang. Boom! Blaar! Dengan pikiran yang keras, penghalang emas, tanpa efek sedikit pun, tiba-tiba hancur, dan semua orang diledakkan oleh kekuatan yang menakutkan ini. Setelah terbang sejauh puluhan mil berturut-turut, dia jatuh dengan keras ke tanah. Dan puluhan mil bangunan di sekitar ini juga berubah menjadi abu dalam sekejap, dan beberapa orang di kota Kekaisaran yang bersembunyi juga berubah menjadi debu di bawah aura yang menakutkan ini. Semua orang sangat terkejut, wajah mereka luar biasa. Pada saat ini, bahkan ruangan tempat Yulian melindungi Dev Chen hancur menjadi abu, dan tubuh keduanya terlempar keluar dari kejauhan. Dev Chen juga terbangun dari koma, tapi rasa pingsan itu masih ada. Tuan Dev Chen.
Setelah melihat ini, McKinney buru-buru melangkah maju untuk melindunginya. Winslow juga mengerutkan kening, menghalangi McKinney dan Dave Chen di depannya. Disertai dengan getaran di kehampaan, semua orang menemukan bahwa sosok tiba-tiba muncul dari kehampaan, dan sosok ini perlahan menjadi jelas. Terlihat seorang anak yang baru saja menginjak usia remaja, dengan wajah lembut dan permen lollipop, berdiri di depan semua orang. Orang ini adalah Yang Mulia ke-10 yang tiba-tiba menghilang dari aliansi penyegelan iblis. Mungkinkah kengerian barusan datang dari anak ini? Semua orang penuh dengan keraguan. Dan saat anak itu perlahan berjalan ke arah semua orang, rasa tertekan seperti lautan yang berkelok-kelok membuat semua orang mulai tercekik. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti bahwa aura menakutkan barusan adalah aura anak di depan mereka. Siapa bocah ini? Mampu merobek kehampaan dan tiba-tiba muncul, mungkinkah aliansi penyegelan iblis memiliki master dalam mengubah negeri ajaib? Winslow berkata ketika dia melihat Yang Mulia Pangeran ke-10 yang tiba-tiba muncul. Dave Chen melihat anak di depannya, aliran cahaya merah memancar dari tengah alisnya. Orang itu bukan tubuh asli, tapi jiwa yang terbentuk. Dave Chen melihat dengan seksama dengan mata Tianming langit dan kegelapan. Jika bukan karena ontologinya, itu akan tiba-tiba muncul dari kehampaan, tetapi itu bisa dijelaskan. Tetapi ada poin lain, yaitu, jiwa meledak dengan aura yang begitu kuat sehingga mereka semua tidak dapat menahannya. Bukankah jika kekuatan tubuh asli lawan akan semakin menakutkan? Mata Tianming surga dan manusia. Seorang biksu di alam kesengsaraan transendensi masih memiliki kekuatan magis seperti itu? Yang Mulia ke-10 mengarahkan pandangannya pada Dave. Dave Chen mengamatinya dengan mata Tianming surga dan kegelapan, Yang Mulia Pangeran ke-10 menyadarinya saat pertama kali. Dan dia juga menyadari bahwa ini adalah mata Tianming surga dan kegelapan. Siapa kamu? Apakah Anda dari aliansi penyegelan iblis? Guru yang tak terukur bertanya pada Yang Mulia Pangeran ke-10. Yang Mulia Pangeran ke-10 menjilat permen lollipop, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya bukan dari aliansi penyegelan iblis." Ketika mereka mendengar bahwa sosok ini bukan dari aliansi penyegelan iblis, semua orang menghela nafas lega. Selama lawannya bukan anggota aliansi penyegelan iblis, itu mudah dilakukan. Tapi kemudian, Yang Mulia ke-10 melanjutkan, meskipun saya bukan dari aliansi penyegelan iblis, tapi aliansi penyegelan iblis adalah milik saya. Boom. Dengan kalimat ini, semua orang yang menghela nafas lega, dalam sekejap mengangkat hati mereka lagi. Mereka hanya tahu bahwa pemimpin aliansi penyegelan iblis adalah Thomas Zuo. Anak yang tiba-tiba muncul bukanlah Thomas Zuo, kan? Ditemani oleh suara Yang Mulia Pangeran ke-10, kemudian dengan lambaian tangannya, ada aura yang menakutkan. Aura ini melintas seperti kilat, dan langsung menuju Dave. Tujuannya sangat jelas. Melihat pemandangan ini, wajah McKinney kaget, dan dia buru-buru berteriak, "Perdana Menteri Yu, lindungi Tuan Chen." McKinney tahu kekuatannya, dan tidak mungkin menahan aura ini sama sekali. Dan McKinsey berkata, "Guru yang tak terukur, terserah padamu." Guru yang tak terukur merasa sangat tidak bisa berkata-kata. Dia hanya memblokirnya sejenak, lalu dia mundur dan tersingkir. "Sialan. Tidak bisakah kau melihatnya secara membabi buta? Apalagi yang kau ingin aku lakukan?" Tapi setelah mengatakan itu, guru yang tak terbatas masih bergerak. Saya melihatnya mengeluarkan seekor ikan kayu dari pelukannya dan dengan cepat mengetuknya. Suara ikan kayu membentuk gelombang suara di sekitarnya, dan kemudian membungkus semua orang dalam gelombang suara ini. Boom! 2R. Kemudian, disertai dengan aura yang menakutkan, gelombang suara di sekitarnya langsung runtuh, dan bahkan ikan kayu di tangan guru yang tak terukur meledak bersamanya. Guru yang tak terukur terus-menerus menyemburkan darah, seperti air mancur. Lari. Setelah melihat ini, McKinney meraihnya dan melarikan diri. Tangannya, ada aura yang menakutkan. Yang lain juga melarikan diri satu demi satu, bahkan guru yang tak terukur menyeret tubuhnya yang terluka, tidak berani berhenti sama sekali. Tetapi Yang Mulia Pangeran ke-10 memandang orang-orang yang melarikan diri dengan panik, dan dia tertawa sambil mengunyah permen lollipop di mulutnya. Setelah memakan permen lollipop, Yang Mulia ke-10 melangkah ke arah kerumunan untuk mengejar.
Dalam pengejaran, setiap langkah yang diambil akan mengubah bangunan di sekitarnya hancur menjadi abu, dan seluruh kehampaan akan bergetar karenanya. Senior, siapa bocah kecil ini? Mengapa dia begitu kuat, dan bocah itu masih tahu mata Tianming Anda? Saat dibantu untuk melarikan diri, Dev Chen bertanya kepada Raja Iblis Awan Merah. Wajah Raja Iblis Awan Merah sangat serius saat ini, dan butuh waktu lama sebelum dia perlahan berbicara. Saya tidak menyangka orang-orang ini masih ada. Siapa itu? Siapa bocah kecil ini? Melihat ekspresi Raja Iblis Awan Merah, Dev Chen tahu bahwa segala sesuatunya tidak akan mudah. Izinkan saya bertanya kepada Anda, tahukah Anda ada berapa banyak kelompok ras di alam semesta yang luas ini? Raja Iblis Awan Merah tidak menjawab pertanyaan Dev, tetapi malah bertanya kepada Dev Chen. Yang aku tahu, bukankah itu hanya ras manusia, iblis, dan binatang buas? Dev Chen berkata, entah kenapa. Tapi siapa yang tahu bahwa Raja Iblis Awan Merah menggelengkan kepalanya dan berkata, di alam semesta yang luas ini, masih ada ras dewa. Ras dewa ini sebenarnya dianggap sebagai ras manusia, tetapi karena orang-orang ini sombong dan selalu merasa berada di atas ras manapun, mereka menyebut diri mereka ras dewa terkuat. Justru karena arogansi ras dewa itulah banyak ras yang tidak menyukai mereka, sehingga lambat laun menghilang. Tanpa diduga, keberadaan dewa masih bisa dilihat di dunia surga dan manusia ini. Dewa. Dev Chen langsung bingung, dan bertanya dengan tidak percaya, Senior, mungkinkah dewa ini yang menghasut terjadi perang antara dewa dan iblis? Apa ciri-ciri ras dewa ini? Saya tidak tahu siapa yang memicu perang antara dewa dan iblis, tetapi ciri-ciri dewa itu sombong, suka menyombongkan diri, dan selalu menganggap darah mereka mulia. Sama seperti klan naga di klan binatang buas, atau klan naga emas di klan naga, mereka berpikir bahwa garis keturunan mereka jauh lebih mulia dan berbeda dari ras lain. Raja Iblis Awan Merah menjelaskan kepada Dev. Sialan. Orang tua sialan. Dev Chen diam-diam mengutuk Raja Iblis Awan Merah di dalam hatinya. Dia sendiri merupakan garis keturunan naga emas, tapi Raja Iblis Awan Merah ini menggunakan analogi ini untuk menjelaskan. Bukankah ini berbicara tentang dirinya sendiri? Dev Chen juga tidak merasa sombong, apakah dia suka menyombongkan diri? Tapi wajar juga jika dia sesekali menyombongkan dirinya sendiri. Hei bocah, lelaki tua ini dengan ramah memberitahumu, lihat bagaimana kau memaki orang tua ini. Raja Iblis Awan Merah melotot. Tiba-tiba Dev Chen merasa malu, dia memarahi diam-diam di dalam hati, tapi dia tidak menyangka akan ketahuan oleh Raja Iblis Awan Merah. Senior, aku hanya sedikit terkejut untuk sementara waktu, tapi aku tidak memarahimu. Dev Chen hanya bisa malu untuk menjelaskan. Pada saat ini, Yang Mulia Pangeran ke-10 sudah mengejar mereka dengan cepat. Mereka merasakan aura menakutkan di belakangnya semakin dekat dan dekat. Semua orang menjadi cemas, dan McKinsey memandang guru yang tak terbatas dan berkata, Guru yang tak terbatas, terserah padamu. Alamak. Sialan. Guru yang tak terbatas benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia bukan pengganggu, kau ingin aku memuntahkan darah sampai mati, apa yang kamu lihat? Apakah Anda ingin melihat saya dibunuh hidup-hidup? Guru yang tak terbatas ingin menolak, tetapi aura menakutkan di belakangnya sudah datang ke arah mereka. Dengan senyum polos di wajah Yang Mulia Pangeran ke-10, dia tidak terlihat seperti iblis yang bisa membunuh orang. Tapi begitu Yang Mulia Pangeran ke-10 baru saja bergerak, saya khawatir akan ada ribuan orang di kota kekaisaran yang terbunuh atau terluka. Sial, anak kecil ini terlalu menipu. Guru yang tak terbatas juga cemas, dia tahu dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia hanya bisa melakukan yang terbaik. Terlihat guru yang tak terbatas menyatukan kedua tangannya, dan bekas tanda cincin 6 titik di bagian atas kepalanya tiba-tiba berkilau, dan dari pelukan guru yang tak terbatas, jubah emas juga terbang keluar. Jubah itu melayang di udara, perlahan menutupi kehampaan, dan dalam sekejap di bawah jubah itu, sebuah patung Buddha emas setinggi 100 kaki muncul. Buddha emas memegang tongkat Zen di tangannya, memancarkan 10.000 cahaya keemasan di tubuhnya. Boom! Blaar! Dengan lambaian tongkat Zen di tangan Buddha emas, cahaya 10.000 Buddha bersinar terang, langsung menghalangi aura yang menakutkan.
Melihat bahwa guru yang tak terbatas sangat luar biasa dan memblokir serangan lawan, semua orang tidak bisa menahan napas lega. Wow! Guru yang tak terukur, sangat kuat. Winslow memuji. Guru yang tak terukur layak menjadi biksu berprestasi, dan sungguh menakjubkan dia bisa menunjukkan cahaya Sang Buddha. McKinsey juga memuji guru yang tak terukur. Dia dapat memiliki kekuatannya saat ini di kota Changlang, berkat guru yang tak terukur yang selalu berada di dekatnya. Guru yang tak terukur dipuji oleh banyak orang, dan hatinya tiba-tiba menjadi berbunga. Dia sudah lupa bagaimana rasanya ketika dia terluka dan baru saja memuntahkan darah barusan. Tapi begitu kata-kata pujian dari semua orang jatuh, Yang Mulia Pangeran ke-10 tiba-tiba tertawa dan bergumam. Hahaha. Keledai botak tua ini sangat lucu, dia memiliki wajah lebih dari saya. Setelah berbicara, aura menakutkan tiba-tiba meroket, dan cahaya Buddha dari guru yang tak terukur langsung menghilang, dan bahkan Buddha emas setinggi 100 kaki menghilang dalam sekejap. Hanya jubahnya yang dibiarkan melayang tertiup angin, lalu tiba-tiba nyala api membumbung, membakar jubahnya hingga bersih. Guru yang tak terukur terlihat bodoh, jubah itu adalah harta karunnya sendiri. Setelah menghancurkan cahaya Sang Buddha, aura teror tidak berhenti, tetapi terus menyerang semua orang. Setelah melihat ini, Winslow hanya bisa melambaikan tangannya, dan aura yang kuat meledak dari tubuhnya, bertabrakan dengan aura lawan. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya tertembak, dan wajah Winslow sangat jelek. Setelah menghentikan perawakan mereka, mereka melihat bahwa Yang Mulia masih Pangeran ke-10 mendekati mereka dengan mantap. Saya tidak tahu kapan, Yang Mulia ke-10 memiliki permen lollipop lagi di mulutnya. Yang Mulia Pangeran ke-10 memandang semua orang dengan senyum di wajahnya, seolah-olah dia tidak memiliki dendam dengan semua orang, dan aksinya barusan tidak lebih dari bermain dengan mereka. Arogan. Pada saat ini, Dev Chen dapat memahami bahwa anak ini sangat sombong. Tampaknya Raja Iblis Awan Merah benar, pihak lain pasti ras dewa. Arogansi semacam itu terpancar dari tulang. Semua arogansi berasal dari lebih sedikit dipukuli dan lebih sedikit dibully. Jika Anda dipukuli setiap kali muncul, Anda mungkin tidak akan bangga. Jika saya pulih, saya pasti akan mengajari bocah kecil ini pelajaran yang bagus. Dev Chen melihat penampilan arogan dari Yang Mulia ke-10, hatinya sangat kesal. Ras dewa. Terus apa gitu loh? Dia masih keturunan klan naga emas dari klan naga, dan Dev tidak sombong seperti ini? Mendengar ini, Winslow dan guru yang tak terbatas semua menoleh ke arah Dev. Meskipun Dev Chen memang memiliki beberapa keterampilan, dia bisa bertarung di luar level. Tetapi di hadapan master seperti Yang Mulia ke-10, saya khawatir Dev Chen sama sekali bukan lawan dari lawannya. Merasakan tatapan Winslow dan guru yang tak terbatas, Dev Chen sedikit malu. Bersambung ke episode 427. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.